Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki ibu datang ya, Bapak datang. Alhamdulillah kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Sampai Allah tegaskan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau panjenengan badhe ngitung nikmat Gusti Allah niku mboten bakalan saged diitung. Kalkulatore napa mawon nek mboten saged. Bahkan ada seorang mbah-mbah tua umurnya 63. Ini kali sing langkung kathah. Termasuk sing ngomong pinten Bu? 7 dosa jenengan. 7 dosa. Itu dia nggak bisa bernapas, kemudian masuk di ICU, kemudian dikasih oksigen 24 jam, terus bar niku mantul, terus dikasih tagihan 600 real. Dan pas motor tagihannya dia nangis bukan karena raiso bayar. Nangis karena ternyata ambekan 24 jam itu bayarnya pinten 600 real. 600 real itu pinggir petang itu 2.400. Padahal nek ten Solo 2.400 itu gaji sebulan UMR. Tegese kalau itu dengan dikirim tagihan ambekan, insya Allah kita semua jadi orang miskin. Artinya ketika kita mau bersyukur, jadi kita harus mencari banyak sebab dari sisi mana. Karena setiap orang cobaannya beda-beda, setiap orang nikmatnya beda-beda. Makanya Nabi mengatakan ajabani amrul mukmin, urusane wong beriman kuwi nyeneng nggih. Urusane wong beriman kuwi nyeneng nggih. In asobatu sarra, nek entuk sing apik-apik sakara, fakana khairullah. Itu baik. Wa in asobatu dharra, nek pun dicoba angge pacoban apa kemawon. Dan coba tiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang dicoba tetangganya, mungkin ada yang dicoba keluarganya, mungkin ada yang dicoba hartanya, mungkin ada yang dicoba rumah tangganya. Maka orang beriman tetap akan memilih jalan untuk bersabar. Karena apa? Karena yang namanya hidup di dunia di sini di boten itu kayak boten guyu yo nangis setu minggu nangis guyu. Nek boten ngumet nggih seneng, nek boten didokeh yo tangis akeh kan. Nek boten wareg yo luwe, nek boten lara nggih mari, nek boten enom yo tuwa, nek boten sehat yo lara, nek boten piknik yo nang rumah sakit. Pilihane ngoten niku. Maka ketika jenengan masih merasakan itu semua, berarti jenengan masih hidup di dunia. Maka pilihannya ini wow, sabar kali syukur. Orang-orang yang bisa menempatkan diri dalam dua tempat ini, yaitu sabar dan syukur, itu orang yang gak mudah stres. Tapi kalau kemudian dia gak bisa bersabar dan juga gak bisa bersyukur, itu adalah orang-orang yang rawan stres. Di TOK biasanya mangan nganggo tahu tempe solu, saya ini gaya-gaya tidak cukup pizza, akhirnya malah loro. Nanti gitu kan, muat dipikir, nanti seru akhirnya stres, main rumahku. Maka Nabi mengatakan terkait nikmat, Nabi mengatakan apa? Tidak asbahtum sihan. Kalau panjenengan saged izin-izin niku, benar-benar melek, saged lenggah. Kemudian wa inda kafutu yomi, dan kamu punya pada hari itu yang jenengan makan. Nabi gak sedang ngomong kayak panganan sing pripun ngoten mboten. Bahkan Ibunda Aisyah pernah berkisah 1 bulan dapur kami tidak rebul. Itu menunjukkan keadaan Nabi SAW juga bukan orang yang memilih hidup bergelimang harta. Maka Nabi mengatakan nek kamu bisa bangun pagi sehat dan masih ada yang kamu makan, maka hari itu kamu hakikatnya punya nikmat yang sangat besar. Nopo boleh di atas keimanan. Wah, ini penting. Karena yang namanya
iman itu yang kemudian akan menjadi garansi panjenengan nanti di surga atau di neraka. Terus tenang, aku yakin. Dan Allah tegaskan berkali-kali inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Kemudian Allah tegaskan lagi wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kemudian mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima semua jalan itu dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Kemudian kok nekat tidak beragama Islam, ini jalan yang ngomongnya apa? Saya kan nonton itu tahu, ngomongnya orang Islam tapi perbuatannya itu baik betul. Neng tonggo yo ape, tepos liro, gaya mulungi, ngewangi dan sebagainya kan enten kiai ngoten itu. Tapi kata Allah apa? Wa qatina ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Jadi apa yang menjadi kebaikan dia di dunia dibalas sedunia. Uripe gawe pena segala macam dan segala lancar, tapi ning akhirat semua kebaikannya mau dibutuh ketok, tapi kemudian Allah akan musnahkan semua itu di hadapan matanya menjadi debu-debu yang terbang. Artinya kalau panjenengan pengen menjadi orang-orang yang sukses, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti mati. Mesti mati. Buat jenengan mesti lahir dari bapak dan ibu yang sebagian sudah mati. Bahkan Nabi mengatakan amal ummati baina sitin wa sab'in wa aqulu ma yajuzu dzalik. Umur umatku kuwi antarane swidak tekan 70 sithik sing lewat saking niku. Lan iki sing 70 mangacung. Lho rene. Enten mboten ora ngaku, nek kon ngaku tuwa ora gelem. Nggih. Artinya kita tuh sebenarnya cuma genteni gitu. Rumah yang kita pakai yang genteni jadi wong biyen gitu. Apakah itu orang tua kita, tetangga kita gitu kan. Maka kita pun juga akan pergi dan itu akan digenteni anak kita. Maka tadi dikatakan setiap kita pasti mati. Nah, Allah tegaskan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang kemudian bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka dan masuk surga, lakuin wong sukses. Artinya ketika kita hidup di dunia, kita harus terus memegang hidayah ini, jangan sampai dilepaskan, karena akhirat itu maliki yaumiddin miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan di sana yang berlaku adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita ke dalam rahmatnya dan ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam surga. Syaratnya iman kan gitu. Nah, salah satu cara memegang iman dan terus istiqomah di atas iman ini menikah majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah manusia suatu kaum berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran tapi tidak dibaca, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya. Ini yang nanti kita pelajari. Illa, kecuali nazalat alaihi sakinah, bakal didoke bingung wong sing gelem majelis ilmu tadi as-sakinah. Makanya ketika Allah itu punya janji wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, sejati ini wong itu nek gelem omah-omah niku bakal dikek sakinah. Nek kok akeh wong omah-omah ning ora sakinah malah kerah, bahkan sebagian saling menyakiti, bahkan saling mateni dan seterusnya. Kenapa? Ya karena dia nggak kejar sakinah yang kedua, yaitu melalui wasilah majelis ilmu. Makanya kalau kita paham benar, yang namanya sakinah yang pertama dengan nikah itu adalah modal awal. Umpama itu bisnis usaha itu modal awal. Jenenge wong dodolan niku kan sosok ya bangkrut toh, maka itu perlu dibujuk modal melih. Lah bujukane modal melih niku nggih menika majelis ilmu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Rawilah Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib buat laki-laki dan perempuan yang mengaku beriman muslim. Apalagi laki-laki diwajibkan majelis ilmu setiap hari Jumat minimal seminggu sekali. Nah, apakah setelah sakinah yang didapatkan, kemudian Nabi mengatakan bahwa wasiat rahmah dibujuk ngangge rahmat, dicurahkan rahmat kasih sayang, kelancaran rezeki, rumah tangga sing adem ayem, beberapa sing manut gitu.
Kemudian dikatakan lagi wahafathumul malaikat di langit turun untuk menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu, dinaungi dengan rahmat lagi, dengan kebaikan. Kemudian wadakarullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang-orang yang mau bermajelis ilmu di sekitar para malaikatnya. Maka ini baru satu di antara ratusan keutamaan majelis ilmu yang mana hikmahnya akan kembali ke kita ketika kita keluar dari masjid ini. Di luar sana banyak fitnah, banyak cobaan yang mungkin akan menggoyahkan iman, maka jangan sampai dengan lupa dengan majelis ilmu. Artinya majelis ilmu itu harus dirutinkan. Sidik yang rutin itu saya, misal Senin, enten, Selasa, enten, Rabu, enten, Kamis, enten, Jumat, enten, rutin itu saya. 15 tahun. Maka harapannya berumah tangga kemudian akan adem ayem tentrem. Makanya ada seorang suami yang kemudian rajin majelis ilmu, ini bojone Radija. Terus akhirnya tanya sama saya, justru saya kok pandangannya akeh begini. Dan jenengan ketemu garwane temu di masih muda kan? Ya dulu pacar saya SMA, saya podo-podo luput lah zaman dia itu. Tapi saya ini kok dengan ngaji bojone orang. Lah kula nek ing kantor timbang kena macet teng Jakarta kula mampir teng masjid pengajian sisan kali maghrib terus isya. Bar niku mulih dalane longgar penak. Terus bojomu nggih teng omah. Terus kok ning omah diurusi anak kula. Nah terus ilmu sing mbok entuke mbok sampeke ora. Nggih mboten. Oh ngono. Berarti sing salah kowe. Wong nggih padha radone kok saiki diganti luwih pinter kowe kok wis wedokan gitu. Nah maka apa yang kita dapatkan dari majelis ilmu ini harusnya kita sampaikan kepada keluarga kita. Pramila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kita. Ini boten dhewean wa ahlikum, kalian keluarga kita dari api neraka. Pramila nanti dalam bab akhirat, orang-orang yang beriman kemudian disusul dengan anak turunnya juga mengikuti keimanan yang sama, maka akan dikumpulkan di dalam surga. Umpami ibuke sholihah, anake soleh ning ora kaya mboke, salate salat wajib tok, sunah-sunah ditinggal misalkan. Maka mboke bisa narik anake ben ngumpul bareng. Begitu pula suamine soleh, garwane cuma menjalankan yang wajib-wajib, maka nanti dikumpulkan bareng. Tapi kalau kemudian sudah beda jalan, suaminya beriman, istrinya enggak, ibunya beriman, anaknya enggak, dia enggak bakal kumpul. Demikian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka di pembukaan ini yang mau saya tekankan adalah pentingnya selalu istiqomah bermajelis ilmu. Nah saat ini kita ngomongin kemerdekaan. Inti kemerdekaan itu disebutkan di dalam surat yang tadi dibacakan oleh Bung Novi, yaitu Al-Quran surat Al-Fat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Ini menunjukkan fathun itu adalah kemerdekaan, merdeka. Nah, merdeka seperti apa? Merdeka seperti apa? Nah, merdeka yang dimaksud di situ adalah bahwasanya dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam perkataannya menanggapi tentang pertanyaan atau ucapan apa makna merdeka. Beliau mengatakan annal ubudiyah lillah fi haqiqatil hurriyah. Yang namanya kemerdekaan, yang namanya suatu negeri, suatu kaum dikatakan merdeka, itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam kondisi tertekan, bebas. Tidak ada larangan. Pengajian boten enten sing larang, salat boten enten sing larang, hubungan boten enten sing larang. Faman lam yata'abbad lahu kana abidan li. Barang siapa yang kemudian tidak bisa menyembah Allah saja tapi nyembah sing liya, maka di situ dia hakikatnya tidak mendapatkan kemerdekaan karena dia sedang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inti dari kemerdekaan adalah keamanan. Jadi kenyamanan, keamanan
Jadi kita mau dagang bisa, mau kerja bisa, mau ke pasar aman, mau ke masjid aman, pengajian nggak apa-apa, pakai jilbab boleh, pakai niqab ya nggak apa-apa, gitu kan. Malah di Indonesia saat ini bebasnya mbak-mbak rakatoan ya enten tenggalan gitu loh. Nah, maka hakikat kemerdekaan itu Allah akan tetap langgengkan ketika apa? Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat ketika diucapkan ayat ini oleh Nabi SAW, ketika disampaikan ayat ini, para sahabat protes, ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Karena hakikatnya manusia Bani Adam khotoun wa khairul khotoina tawwabun. Setiap kita itu pasti salah. Salah itu dolim gitu kan. Maka siapa yang bisa gak berbuat dolim? Karena ayat tadi berbunyi orang sing iman terus ora dolim dikei keamanan karo petunjuk gitu bunyinya. Maka Nabi SAW mengatakan alam tasma qaula Luqman libnihi, apakah kamu belum pernah membaca perkataan Luqman kepada anaknya? Ilqala wa huwa ya'iduhu, ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, ngajari putrane pada pelajaran yang pertama kepada anak-anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Itu. Jadi pelajaran orang tua yang pertama kepada anaknya harusnya ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sing ganteng dhewe, kowe aja nglakoni kesirikan marang Gusti Allah. Nah, itu yang dimaksud kedoliman. Kenapa? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang namanya kesirikan itu kedoliman yang sangat besar. Nah, itu yang dimaksud ayat ini kata Nabi SAW. Ini menunjukkan ketika suatu negeri pengen mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, maka negeri itu harus membersihkan lingkungannya dari semua praktek-praktek kesyirikan. Harus bertauhid. Makanya di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Jadi ketika Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak akan mengingkari janji. Nah, Allah itu punya janji, wa atallahu alladziina aamanu minkum. Allah berjanji buat orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus sholihat, dan yang beramal sholih, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Akan tak kei kekuasaan yang dunya sebagaimana orang-orang dulu sudah pernah kami kasih. Artinya semua kekuasaan itu sebenarnya wa annal mulku lillah, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pengen jungkir ke sinten kemawon gampil. Tapi nek Allah pengen naikkan siapapun juga gampang. Izu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair. Kemudian Allah tegaskan lagi, yaitu apa? Liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, agar mereka bisa meneguhkan agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Jadi esensi dari sebuah kemerdekaan adalah orang beriman, orang Islam bisa berislam dengan kafah. Dan Allah berjanji buat siapa? Buat orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, amanu di sini adalah orang-orang yang beriman tapi tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan ketika kamu berbuat iman dan tidak dicampuri dengan kesyirikan, lalu diikuti dengan amal-amal sholih, tak teguhkan imanmu, terus tak ganti rasa takutmu menjadi rasa aman, yang fungsinya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ben kowe kabeh iso ibadah marang aku, terus ojo do nyekutuke aku, ojo do menduakan aku. Jadi yang Allah harapkan dari sebuah negeri ketika dikasih keimanan, dikasih kemerdekaan adalah semua warganya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampur adukan dengan kesyirikan. Wa man kafara, sapa wong sing
ayat niki ba'da dzalika setelah dijelaskan faulaika humul fasiqun kuwi kabeh wong sing fasik. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berada di Indonesia yang mana kemudian kita ke pasar baik-baik aja, anak kita sekolah ya aman terkendali, ke masjid nggak ada masalah, pakai jilbab segala macam pilihan model kita ya nggak apa-apa, kayak saya brewokan ya nggak dimarahi gitu kan. Lo pegawai Balai Kota Solo jadi nggak apa-apa gitu kan. Nah maka ketika itu yang terjadi, insya Allah negeri kita adalah negeri yang merdeka, negeri yang aman. Tinggal bagaimana kemudian kita menjaga agar negeri ini makin baik setiap saat, setiap harinya. Dan ketika kita memperbaiki ini semua, kita bersihkan segala macam noda-noda kesirikan yang ada di negeri ini pelan-pelan dimulai dari rumah kita, maka Allah punya janji, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dengan penuh keyakinan, tidak dicampurkan dengan kesirikan dan bertakwa, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, wayah sholat ya sholat, bikin kudungan nggih mangkat, wayah poso do poso gitu kan, la fatahna alaihim, maka benar-benar akan kami bukakan barokatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan orang justru kerap percaya. Makanya kalau kita melihat Indonesia, sebenarnya Indonesia itu negeri yang sangat-sangat kaya. Kudune di Indonesia itu kudune mboten enten ora duwe. Pergone napa jenengan nyeklek wit pohon jenengan tancep ing arep omah mawon saged tukul. Lah panjenengan yang pernah naik haji kan ngerti panasnya kayak gimana Arab Saudi itu. Niku nek jenengan sangu cekekan wit pohon jenengan tancep ing mriko, ampun jenengan teni 2 tahun ora bakal metu godhonge gitu kan. Ini menunjukkan kita itu sebenarnya negeri yang sangat subur. Nancepi nopo mawon ten ngajeng omah metu wae. Dari diopeni mboten kan. Nek Pak Tani nandur pari ning radio peni karepe didol pari ya malah didol suket kan mboten. Napa meneh nek ra nandur pari nandure suket kok arep-arep metu pari ya mimpi kan mboten. Nah, maka di sini Allah katakan kalau iman kalian benar, tauhid kalian benar, bertakwa dengan benar, wong Indonesia manut kabeh, mboten aneh-aneh, mboten enten judi online, mboten enten riba-riba, mboten enten perzinahan, mboten enten macam-macam mabuk-mabuk niku moli-molan sak piturute, mboten enten kesirikan mobil khusus, maka keberkahan ing langit kali ing bumi niku diparingi. Lah Saudi Arabia sing buareng ngoten tambahke namung minyak kali gas bumi niku bisa seperti itu. Lah kita ning jero bumi enten minyak bumi, ning jero laut nggih enten minyak bumi sak gase. Terus ning dhuwur lemah nek Indonesia niku nggih enten minyak napa? Minyak napa? Minyak sawit sing jenengan undut niku lho. Mereke macam-macam niku. Dimoli lah segala macam niku. Niku Indonesia itu negara produsen terbesar nomor 2 kalau nggak salah minyak goreng. Terus nek awan ten muka-muka kita dan rai-rai kita, rai basa promene wajah, ten wajah kita ngenten minyaknya gitu. Jadi kita ini negara sing sugih. Belum lagi ngomongke laute, iwake sak pirang-pirang. Belum lagi ngomongke hutane. Belum lagi ngomongke tambang emas, itu Freeport itu paling gede sak donya. Sakjane niku mboten enten sebab kita itu dadi ora duwe jane gitu. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu ini loh? Barokatin minas sama'i wal ardh. Pramila ngapunten jenengan nek ningali enten piyai dhewe akeh jane. Sugih ra karo-karuan jane. Tapi kok anake ra iso ditata, bojone kok ngalor ngidul ngetan ngulon karo wong lanang liya sing ra cetha gitu kan. Terus omah-omahe kok dina-dina swara-swara aneh-aneh maneka warna krungu gitu kan. Maka ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan yang dibawa pulang itu harta yang tidak berkah. Makanya zaman dulu para sahabat wanita itu ketika dipamiti oleh suaminya, para sahabat laki-laki, "Dek, ternyata nyampe apa? Beb, aku mau kerja." Mereka selalu mengatakan apa? Mas, mangruwoke mas, mangruwoke. Nahnu nasbiru alal ju.
Aku iso sabar saka kowe ngenteni rezekimu tekan omah. Wala nasbiru alana. Ning aku ora iso sabar nek gara-gara rezekimu aku kecemplung neraka. Niku wong wedok piye? Para sahabat wedok piye? Nek sakniki ngapunten nggih, ngapunten. Garwane Gojek ket bar subuh nganti bar maghrib lagi mulih. Gawa dhe 300.000 itu jane wis tenang. Ngono ya ditekoki kok mung semene ya. Kira-kira nek Gojek ket esuk nganti sore napa saged entuk sak yuta? Napa saged Bu? Boten. Lah gara-gara disauri ngoten niku akhire dhek sesuk ora makan Gojek, mangkat dadi maling. Dan itu banyak cerita seperti itu sampai Nabi SAW mengatakan, ini ra'aitukuna aksar min ahlinar. Wahai ibu-ibu, wahai mbak-mbak, aku ndelok ning neraka kuwi isine kowe kabeh maksimal apa? Mayoritas wong wedok. Kemudian para sahabat bertanya, pas sahabat perempuan, kenapa ya Rasul? Kata Nabi, tuksirna lakna wa takfurnal asiro. Kamu banyak melaknat orang. Diceritani cepet jenenge siki terus dielek-elek. Kon rewangan kudune deplok lombok langsung deplok tanggane itu. Nah, wa takfurnal asiro. Garwane jenengan spontan panting ngeplekke tulang nganti tulang remek jek ditekoki kok mung semene Mas. Ya kecuali suami kita, pasangan kita ini presiden misal atau direktur sebuah perusahaan yang sangat besar. Jenengan harus ngerti bulanane gaji ini 30 miliar, jenengan mau kayak 1 miliar. Nah niku jenengan teko sing 29 miliar ning Dimas iku monggo. Tapi nek jenengan ngapunten, wis ngerti nek iki garwane wong petani, terus dilalah sawah dipangan tikus, dipangan mereng, terus baru kuwi wis ditebasne kabeh modale 5 yuta, payune mung 7 yuta, terus dikeke 2 yuta, sing 5 yuta dienggo modal meneh ditekoke. Kok mung semene. Padahal dino-dino nek ing sawah niku cerita, wah parine dipangan mereng, parine dipangan tikus, ning jenengan nek dijak ning sawah ra gelem melu, ngecek wegah gitu. Kira menemu detail kok mung semene. Nah, waktu itu akhirnya yang menjadikan fitnah di dalam rumah tangga. Makanya pentingnya kita kemudian kembali ke majelis ilmu, kita kembali kepada jalan-jalan yang benar, kita luruskan lagi niatan-niatan kita dalam membikai sebuah rumah tangga agar kemudian sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar ada di rumah kita. Ketika itu terjadi, maka orang dalam konteks bernegara itu pena. Karena asas dari usrafnya manusia di luar itu karena di rumah itu dia nggak nyaman. Ketika dia di rumah gak nyaman, anak-anak muda akhirnya kelayapan akhirnya ngumpul karo sesamane yang gak jelas tujuannya, trek-trekan, mabuk-mabukan, akhirnya bunuh orang dan seterusnya. Kalau ini nanti isi pengawasan dan penjara karena nanya, isinya cakap nembuk. Kalau nanti bingung, gue anaknya sopoan. Kalau nanti bingung nanti kalau terakhir cuma ngomong gini, nek kowe anaknya seseorang dan mesti kowe anaknya seseorang. Nek kowe ra iso marai bangga wong tuamu, paling ora yo aja mari sedih mereka. Nek kamu suami seorang wanita, nek kowe ora iso marai bangga bojomu, paling ora yo aja sing-sing bojomu. Nek kowe duwe anak, pomo kowe ora iso dadi contoh sing apik, paling ora anakmu aja nuntuk elek. Kula mau saged menika niku, ten pengajian kula sing terakhir ten niku. Dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapati ketika orang nggak paham tentang agamanya, nggak mau ke majelis ilmu, nggak mau menuntut ilmu, akhirnya dia nggak ngerti. Sebagai anak dia harus gimana, sebagai suami dia harus gimana, sebagai istri dia harus gimana, termasuk sebagai seorang warga negara dia harus gimana, dia nggak paham. Akhirnya pemimpinnya enak opo wae mesti jalan. Sampai munggah ning mimbar khutbah Jumat yo tritake pemimpin. Kemudian ning khutbah Idul Fitri kudune bahas tentang kesucian jiwa, bahas ke pemimpinnya. Nanti pas Idul Kurban yo bahas soal presidennya lan sak piturute. Apakah nggak boleh kita mengkritik pemerintah? Boleh, tapi dengan cara-cara yang baik. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu 3 kali periode ganti presiden, coro presiden, tapi waktu itu khalifah. Itu beliau ditangkap oleh penguasa dan disiksa habis-habisan karena difitnah oleh penasihat penguasa waktu itu. Saya nggak cerita lebih dalam, tapi secara umum. Tapi kemudian murid-muridnya ini terus andal, wis saiki jenengan ngasih fatwa supaya kita semua keluar berjihad melawan penguasa. 3 kali ganti presiden, bayangno.
kalau dikali 5 tahun itu 15 tahun upami ya, dikali 5 tahun tenriki 15 tahun di penjara, disiksa oleh penguasa, difitnah kali penasihatnya, murid-murid bergeten pengen gelut gitu kan. Tapi Imam Ahmad selalu mengatakan apa ke murid-muridnya? Lau anna li da'watun mustajabatun, kalau sekiranya aku duwe donga siji wae, nek tak ucapke iso kabul, la da'autu huli sultan. Penguasaku tak dongake sing apik-apik. Akhirnya penguasa yang keempat itu orangnya baik. Dibebaskanlah beliau dan beliau disambut oleh ribuan orang sebagai ulama yang mempertahankan akidah, karena pada waktu itu termasuk yang dipaksakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal adalah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bayangkan urusan akidah Imam Ahmad bin Hanbal kenceng, tapi nggak mau melawan penguasanya waktu itu. Nah, mulai saat ini penguasa kita ya podo Islami dan saat itu sehingga ya kalau ditanyakan tadi atau disampaikan sama Ibu MC tadi, bagaimana kewajiban kita ketika kita ada di negeri yang merdeka? Yang pertama, kita jaga iman kita, jangan kita cemari dengan ketauhidan. Kemudian kita bertakwa semaksimal mungkin di negeri ini, karena kalau masih ada orang beriman dan bertakwa, Allah tetap akan memberikan keamanan di negeri itu. Kemudian yang ketiga, sebagai warga negara, kita bantu negara ini semampu kita bisa. Kalau jenengan adalah pegawai, jadilah pegawai yang amanah. Kalau jenengan adalah seorang ibu, maka rawatlah anak-anak jenengan itu jadi anak-anak yang soleh. Gak apa-apa jenengan pesen nih jadi dokter, gak apa-apa nih dokter yang soleh. Amun jadi dokter nih gak ini main judi online, akhirnya malah bunuh diri. Amun jadi dokter nih praktek aborsi lan sak piturute gitu kan. Maka kalau jenengan kemudian bingung kok paling boten mangdongake penguasa-penguasa itu agar Allah luruskan mereka di jalan yang benar, karena doa ibu-ibu, doa orang-orang wanita yang kemudian memiliki banyak keutamaan, insya Allah banyak terkabul. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang anak, apa kepada siapa saya harus berbuat baik, kata Nabi, ibumu. Ngoten. Napa melih sing dadi penguasa niku putrane jenengan, dongane wong tuwa ten anak niku genah kabul. Apakah donga yang elek atau donga yang baik? Sing dadi lurah putrane jenengan anjel kalih anake donga elek, akhirnya lurah elek, akhirnya sak kampung elek kabeh. Enten ngoten niku. Lurah mendem sak kampung dijak mendem, lurah seneng nyawer. Napa? Pedokan niku ngene nyanyi-nyanyi niku sak kampung dijak saweran, enten nganti dana desa sak miliar entek gitu kan, ki nyawer gitu. Dipimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya? Bingung men, masih yang ngomong apa gitu. Dan ketika kemudian kita, ini kan jam 5. Sampai jam 5? Oke. Nggak gitu kok. Nggak gitu kan apa tuh? Oke. Ini kalau anyaran dan ini kalau angkat riyen lho. Soalnya betul di KI ini Bu, susunan mata acara ini. Ye. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan bahwasanya kemerdekaan itu benar memang usaha manusia, tapi manusia jangan sampai lupa, sekeras-kerasnya manusia itu berusaha, tetap Allah yang punya kuasa memutuskan. Makanya alhamdulillah pendiri negeri ini menuliskan di dalam pembukaan undang-undang itu atas berkat rahmat Allah bangsa ini kemudian merdeka. Ini menunjukkan pemahaman tauhid mereka itu lurus. Coba mereka pendiri bangsa ini nggak ngerti tauhid, wah bahaya. Atas kehebatan para pejuang kita merdeka, kacau. Dan Allah tegaskan itu, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wabashiril mu'minin, dan kasih gembiralah kepada orang-orang beriman, karena kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kemenangan kemerdekaan sudah diberikan kepada panjenengan, kita jaga dengan baik satu napa wau bertauhid, jangan berbuat kesyirikan. Sing duwe pengangguran tapi enek isine gendang dicopot. Sing duwe jimat-jimat pengasih gendang ditokke. Sing dengan disusuk-susuk gendang ditokke dibuang. Sing duwe napa cacil-cacil terpengerep gendang didukke. Karena ketika itu kita bawa mati, Allah mengancamnya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sapa wong sing berani berbuat kesyirikan, enggak mau bertobat, dibawa mati, dicemplungin neraka dan dilebokke ora entuk mlebu surga. Dan itu Allah juga katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni semua dosa yang lain, tapi nek syirik orang. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan
habitat akmaluhum, akan dihapus semua amal solihnya kalau orang itu mati membawa dosa kesyirikan. Pramila neraka niku akan ada 4 model penghuni. Yang pertama, tiga itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah keluar dari neraka, yaitu orang-orang kafir. Kemudian yang kedua orang-orang musyrik, yang ketiga orang-orang munafik. Nah yang keempat ini adalah ahli maksiat. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Jadi mungkin tentunya dengan tinggal yo mentuk yo medok yo main lan sak piturute, tapi daerah tahu berbuat kemusyrikan. Hatinya masih tulus berkata la ilaha illallah tanpa dicampur kesyirikan. Mung nafsunya goro-goro salah gaul, akhirnya kemudian terjebak dalam segala macam kemaksiatan. Nah, Allah akan keluarkan orang seperti itu dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, dan dia dikon mlebu surga pada urutan yang terakhir ketika dosanya kayak biasa. Begitupun diciduk, ditokke, berangkat, kemudian dikandani idhab kulil jannah. Kono, lu mau mlebu surga. Begitu kemudian dia sampai di depan pintu surga, dia ngayal, banding wis terakhir dia ngayal koyo ning donya. Atau jenengan nek dijak piknik, kudune mangkat jam 8, jenengan medal omah jam 09. Jenengan wis khayalane ning pikirane mesti bisa ra kebak, wah aku yo ngadeg, nek ora malah wis ditinggal kan ngoten. Dia mengayal seperti itu, seperti kebiasaannya di dunia. Akhirnya yang terjadi daerah belum mlebu balik meneh, padahal mungkon mlebu wegah. Pergone zaman biyen ning donya sing dileke ora usah mendem, ora usah main, ngayal terus. Makanya di akhirat kon mlebu surga tok dhek dadak balik. Kemudian mengatakan, "Ya Allah, kayake surga kebak." Terus dia pun dikatakan idhabat kulil jannah, ono rumo mlebu meneh. Tekan ngarep surga balik meneh. Padahal dia urung ngecek. Kemudian Allah katakan, "Mlebu." Ning jero niku wis tak cepake 10 kali kenikmatan kaya raja donya. Dadi raja donya sing paling sugih sinten? Jenengan jenengan sinten? Raja Salman, raja Inggris, raja Pundi mawon. Itu dicepake di wong beriman yang bertauhid, yang akidahnya enggak dicampur dengan kesyirikan, senajan nglakoni dosa ning donya. Nah, lebu. Ngoten niku ya tetep kaya jenengan ngisi kula to. Atahkironi ya Allah, ya Rabbi, apakah Allah menghina saya? Padahal antal malik, padahal Allah raja hari ini. Jenengan arep ngisi kula kaya pripun kula wis ra iso bales. Mergone jaman ning donya gaene ngisi wong. Walah bubuk yang ana yane salat jengkang-jengking, gobek-gobek, tapi ra sugih-sugih kan sok enten ngoten to. Nah, ning delalah daerah tahu berbuat kesyirikan ya sok itu dhek. Nah, akhirnya kemudian dia masuk ke surga. Tapi terakhir, ning pun dikokok dan rokok pun gosok sampai orang-orang di surga mengenali dia dengan gelar al-jahannamiyun. Jahannamiyun itu residivis neraka. Jadi pernah ning neraka ditokke gosong-gosong awake, ra karu-karuan. Ning dia tetep bejo mlebu surga. Pramila kita yang menjauhi dosa-dosa besar, yang insya Allah ya, tidak berzina, alhamdulillah, tidak riba, alhamdulillah, sholat 5 waktu, alhamdulillah, kemudian poso bulan Ramadan, alhamdulillah, kita nggak melakukan dosa-dosa besar, insya Allah kita mendapatkan jaminan yang lebih baik daripada orang ini. Terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwasanya saya kalau rotok lali, saya umbirin gitu. Ketika Nabi SAW mengatakan idza sholat khamsaha. Ini untuk orang beriman yang bertauhid ya. Tapi nek ora bertauhid berbuat kesyirikan nganggo pengakuan macam-macam. Kalau ningali video ini enten mbah-mbah ajeng sedo orang ngomong mati ya. Ajeng sedo iki ra mati-mati. Dadi plotot ngeten metu napa? Metu dome. Batin nganti tuwek sing nganggo ngori arep ngoyak sapa. Ya Allah. Kata Nabi SAW, idza sholat khamsaha. Kalau panjenengan ibu-ibu sholat 5 waktu, ora usah sholat tahajud 5 waktu ya. Ampun diwale, tahajud itu sregep ning subuh 12. 5 waktu sih. Artinya nek jenengan tahajud duha itu tambahan, tapi wajib 5 waktu, nggih. Kemudian wa shomat sahroha, lajeng panjenengan poso wulan Ramadan. Ramadan sih. Nah, nek jenengan tambah Senin Kamis monggo. Ngoten nggih. Ampun diwale poso sunah sregep Ramadan blong ampun. Ida salat khamsaha wa shamat sahroha wa ata'at zaujaha. Panjenengan yang masih punya garwa manut kali garwane, ora gampang eker-ekeran kali garwane urusan tahu tempe dadak kerah,
urusan sambal terasi apa sambal mentah gak kerah gitu kan. Nah, ampun gitu kan. Pokoknya manut urip digawe santai, mboten usah sepaneng, mboten usah gegeran gitu kan. Kemudian wa hafidhat farjaha. Lalu muruah kehormatan rumah tangga panjenengan jaga. Jangan sampai berzina, jangan sampai kemudian jenengan memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah gitu kan. Kata Nabi SAW, fadkhulil jannah bi ayyi babin syi'ti. Mlebu surga lawange nek wong pilih yang dhewe. Penak nang mboten? Penak. Dadi wong wedok penake pol, mung papat muni wae. Ning ini harus istiqomah nganti tekane pati. Lah, salat yo nganti mati, terus poso yo nganti mati. Nek ra mati-mati terus ra kuat poso ya bisa diganti fidyah. Ngoten. Ning secara hukum asal nganti mati. Kemudian manut kalih garwa nggih nganti mati, matine jenengan atau matine garwa. Garwa ku sing mati yang kawin meneh ya, berarti manut meneh kalih sing kalih niki gitu. Nah, kemudian yang keempat, menjaga kehormatan diri, bener-bener dijogo, ampun gampangan gitu kan. Lagi dia semi bakul tahu wis geblak gitu kan, semakut ya ampun. Niku nek jenengan istiqomah ten niku, pintu surga niku lawange enten 8, mang pilih piyambak. Nek wong lanang mboten Bu, kan golek nafkah, nek duwe ilmu kan berdakwah, nek duwe tenaga kan berjihad, terus kan ngompeni mboke, pake, adike wedok, Mbak Yune, lah sampe turute. Jadi gue nek wong lanang, makane dadi wong wedok niku penak, saestu penak. Nek wong kafir kae ngarake wong wedok Islam tertunggung ngene-ngene lah kae wong ra mudeng. Makanya sekali lagi bertauhid, amal sholih, kemudian napa Bu? Bertakwa, kemudian apa boleh? Menjaga diri, menjaga kehormatan lan sak turute. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bilih kawasanten tinggal saged kula aturaken. Iki kesenten tiga tempat lagi nih tanggapan ini. Kita tutup dengan doa nggih. Panjenengan aminkan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang kita ucapkan, Allah kabulkan sebagian doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sayyidan hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu wa anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' maqalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat waj'alna wa balina annahu dal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qina min halalika an haramik wa aqina min fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waj'alna ma'hum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi jarhahum wa shfi mardahum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك ونعوذ بك من الظلم ونعوذ بك من الكبر ونعوذ بك من سوء الخاتمة ويا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واسمعنا مع الموحدين في الجنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kita aturkan kepada Ustaz Bulan yang